Halo, perkenalkan nama saya Arif Setio Nugroho, nomor induk mahasiswa 0499437779 dari program studi Sistem Informasi. Kali ini saya akan mengerjakan tugas praktikum 2 mata kuliah jaringan komputer. Kali ini kita akan mencoba menjalankan perintah pada command prompt. Untuk itu, kita buka terlebih dahulu command prompt-nya di sini. Kita jalankan sebagai administrator. Nah, untuk yang pertama, perintah cd atau change directory itu adalah perintah untuk berpindah directory atau folder. Kita ketik misalnya change directory ke C, kemudian masuk ke user. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjut ke instruksi yang kedua, yaitu cls. Clear screen, jadi untuk membersihkan tampilan pada layar komputer. Kemudian selanjutnya adalah perintah cls garis miring tanda tanya. Ini adalah sebuah perintah untuk menampilkan bantuan terkait perintah cls tersebut atau menanyakan tentang perintah cls itu apa. Dan di sini sesuai dengan yang telah kita kerjakan tadi, di sini dijawab dengan clear the screen. Jadi cls itu apa? Di sini muncul petunjuknya bahwa ini adalah perintah untuk membersihkan layar. Kemudian yang keempat, clear slice tanda tanya. Ini juga sama, yaitu sebuah perintah untuk menunjukkan file bantuan terkait perintah delete itu sendiri. Di sini bisa kita lihat penjelasannya cukup panjang, dan untuk mempermudah kita melihat tampilannya, kita coba bersihkan layar terlebih dahulu dengan menggunakan perintah cls. Clear screen. Nah, kemudian ke perintah berikutnya, kita coba ipconfig. ipconfig adalah perintah untuk menampilkan informasi seperti IP address, kemudian netmask, dan juga gateway, dan lain-lain. Kita coba eksekusi, kita enter. Nah, seperti ini tampilannya. Kita bersihkan lagi dengan perintah clear screen. Kemudian kita lanjut ke ipconfig/all. Perintah ini adalah sebuah perintah untuk memberikan informasi hampir sama dengan perintah ipconfig tadi. Hanya saja dia bisa memberikan informasi lebih, yaitu terkait dengan DNS maupun Windows dan MAC address-nya. Kita coba tekan enter. Jadi tampilannya seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Kita bersihkan layarnya terlebih dahulu. Kita ke ipconfig/tanda tanya. Ini tentu saja sama, yaitu perintah untuk menampilkan file bantuan terkait perintah ipconfig itu sendiri. Oke, seperti ini. Di sini muncul beberapa penjelasan terkait dengan perintah ipconfig. Kita bersihkan layar terlebih dahulu. Kita lanjut ke ipconfig/release. Perintah ini digunakan untuk mereset semua settingan IP address. Kita coba. Nah, seperti ini tampilannya untuk PC ini ya. Kita bersihkan layar terlebih dahulu untuk ke perintah berikutnya. Berikutnya adalah ipconfig/renew.
Perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan. Kita coba. Nah, untuk di laptop atau PC ini tampilannya sebagai berikut. Kita bersihkan layar. Nah, kemudian kita bersihkan layar. Kita menuju ke perintah berikutnya, ipconfig/display_dns. Perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS, termasuk juga localhost koneksinya. Kita coba. Nah, seperti ini tampilannya. Kita bersihkan lagi layarnya untuk menuju ke perintah berikutnya. Berikutnya adalah ipconfig/+dns. Perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache. Kita enter. Nah, tampilannya seperti ini. Kita bersihkan lagi layarnya. Perintah berikutnya adalah ipconfig/register_dns. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer pada DNS server terdekat. Kita eksekusi. Tampilannya sebagai berikut. Oke, kita bersihkan layarnya. Kita lanjut ke perintah berikutnya, yaitu ping. Di sini akan menunjukkan file bantuan terkait perintah ping itu sendiri. Nah, di sini akan muncul perintah-perintah yang bisa dilakukan. Kemudian misalnya kita eksekusi seperti ini. Nah, IP kita masukkan di sini, akan muncul time to live-nya seperti ini. Berikutnya adalah perintah netstart. Kita coba. Netstart digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Jadi di sini akan muncul protokol, kemudian local address, foreign address, dan juga statusnya. Kemudian perintah berikutnya adalah tracer. Perintah ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Jadi ada beberapa opsi perintah yang bisa dilakukan, tampilannya seperti ini. Kemudian perintah berikutnya adalah path ping. Digunakan untuk mengukur network latency dan juga network loss. Nah, nanti ada beberapa perintah yang bisa dieksekusi seperti ini. Kemudian perintah berikutnya adalah nslookup. Ini digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan juga alamat IP yang sesuai. Perintah berikutnya adalah net.
Ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Kemudian perintah berikutnya adalah root, yang digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Misal kita eksekusi root print. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kita bersihkan layarnya. Kemudian yang terakhir adalah perintah net. Ini digunakan untuk menampilkan pilihan atau opsi pada perintah net itu sendiri. Demikian praktikum tugas 2 mata kuliah jaringan komputer yang saya laksanakan hari ini. Semoga berkenan dan terima kasih.